Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatillah, pada hari ini kita bisa kembali bertemu ya, bertatap muka, yang dimana kita akan menyelesaikan hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan juga kita bisa melanjutkan dengan terus beramal soleh di bulan Ramadan. Lanjut kembali mengenai hadis-hadis di Bulughul Maram. Yakni di kitab Saum. Kita lanjut di hadis yang ke-7. Ini judulnya tentang niat pada malam hari untuk saum yang yakni hadis dari Hafsah wa an Hafsata ummil mukminin anan nabi sallallahu alaihi wasallam qol malam yubayyit asyam qabla al-fajri fala syamalah. Rawahul khamsah wa malat Tirmizi wan Nasa'i ila tarjihi waqfihi wasahhahu marfu'an Ibnu Uzaimah wa Ibnu Hibban walidda Raqutni la syama liman lam yafridhu minal lail. Dari Hafsah ummul mukminin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada saum untuknya. Hadis ini diriwayatkan imam yang 5. Siapa aja yang itu yang 5? Kalau mengkaji Bulughul Maram itu berarti harus ingat ya gitu, harus tahu, harus hafal ya gitu. Siapa aja? Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Ini gerak-gerak poin. Siapa aja tadi? Abu Dawud, terus Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ya. Itu oleh yang 5 ya. Berarti seberapa itu? Ofatnya. Opat di dimanya. Siapa aja? Abu Dawud. Terus Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ya gitu. Nah akhirnya itulah rumus hadis lah ya gitu. Nggak tahu saya itu ya. Cuman di sini ditulisnya cuma 4 ya gitu.
Yang jelas kita tahu aja dulu riwayatnya dulu ya. Kalau bingung-bingung ya sudah, karena belum begitu mengkaji dalam seputar hadis gitu ya gitu. Terus An-Nasai dan Tirmizi pendapat bahwa hadis ini mauquf ya, hanya sampai pada sahabat atau dikatakan perkataan sahabat nih ya. Sedangkan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan hadisnya jika marfu, yaitu sampai pada Nabi. Ada riwayat Abu Daud ya, nanti bisa dibaca nih ya. Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majahnya bisa dibaca ya. Dan Ahmad nih. Oh, berarti 5 itu dengan Ahmad nih ya. 5 itu dengan Ahmad sebenarnya ya di sini ya. Kayaknya nggak ketulis nih ya. Soalnya kalau ada juga yang menyebutkan 7 tapi sebenarnya 6 gitu ya. Itu ada dalam beberapa ilmu hadis tuh ya gitu. Disebutkan 7 tapi sebenarnya 6 gitu ya. Nah, itu saya masih ingat waktu belajar mustalah hadis di Al-Imarat tuh ya gitu. Nah, disebutnya genap gitu ya. Padahal 7 gitu ya. 7 kan hadis arba'in gitu ya. Gitu. Arba'in itu sebenarnya 40 nya. Nah, apa 2 gitu ya. Nah, 42 gitu ya. Padahal selena arba'in sebenarnya 40 gitu ya. Nah, itu ya. Tapi ini nyata dengan Ahmad nih ya, berarti ya nggak ketulis nih ya. Jadi siapa saja? Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Para ulama yang menyatakan hadis ini marfu adalah Ibnu Huzaimah dalam Sahih Ibnu Huzaimah, juga Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin ya. Misalnya Al-Muhajirin ya. Al-Majruhin tuh ya. Ya. Bedanya Majruhin sareng Muhajirin. Ya masjidnya Muhajirin tuh ya. Ya Majruhin beda. Dan Fathul Bari Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra atau Al-Kabir ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Dan juga di riwayat Daruqutni ya, disebutkan tidak ada saum bagi yang tidak berniat ketika malam hari. Nah itu ya, itu dalam sunannya. Nah itu keterangan lengkapnya ya. Kalau persis sebenarnya berkaitan dengan ini, penjelasannya itu sebenarnya dengan hadis ini itu bukan niat sebenarnya, tapi pembulatan tekad ya gitu. Bedanya beda gitu ya. Bisa dilihat nanti atau kajian tadinya pagi lah kalau nggak salah itu tentang niatnya. Kalau nggak salah tadi mengutip hadis ini gitu ya gitu. Mengutip hadis ini gitu ya. Tapi itu bukan niat, tapi membulatkan tekad gitu lah. Kalau nggak salah tuh ya. Saya juga mendengarkan dari ceramah Ustadz Persis yang lainnya, Ustadz Denny Irawan tuh ya, Ustadz Mahmud, Ustadz Tentang ya, Betul Nunggal Hungkul namanya. Ya. Jadi karena batur ya mah. Nah itu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, kan mengutip tuh ya gitu. Siapa saja gitu ya, asal benar gitu ya. Santailah, Kirson mah mengutip dari mana-mana gitu ya gitu. Itulah kualitas Kirson ya. Kemudian faedah hadis
Penjelasan yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa saum mesti dengan niat ya. Memang mayoritasnya ini menjelaskan tentang niat saum gitu ya gitu. Jelas karena saum itu adalah ibadah. Ibadah itu apa? Perlu niat ya gitu. Sebagaimana kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, agak susah nih kalau foto kayak gini ya. Mudah-mudahan nanti bisa install PDF nih ya. Waqad tafaqal ulama, dan para ulama telah sepakat ya, ijma ya, ala annal ibadata, bahwa ibadah al maksudah, ibadah yang dimaksudkan ya, lin nafsiha, yakni langsung kas sholati, maksudnya adalah langsung pada zat ibadah itu sendiri ya, seperti sholat ya, kemudian wasyam yaitu saum, wal haji ya, dan haji, la tasihu illa biniyah ya, tidak akan sah bila tidak akan sah kecuali berniat ya gitu. Jadi jelas setiap ibadah itu adalah harus ada niatnya, itu ibadah mahdoh itu harus ada niatnya ya. Setiap ibadah itu ada niat dalam hatinya itu. Kemudian yang kedua, letak niat itu di dalam hati ya. Jadi barang siapa yang terbetik dalam hatinya untuk saum di esok harinya, maka ia sudah dikatakan berniat. Jadi kalau misalnya kita ya sudah berniat untuk hari esok ya di malam hari ya, maksimal sebelum subuh itu ya, berarti sudah berniat untuk saum gitu, sudah ada niat ya gitu, dan niat itu di dalam hati. Jadi tempat niat itu di dalam hati ya, itu sudah dibahas tuh ya gitu. Tempatnya di dalam hati itu. Dijelaskan dalam beberapa kitab ya, termasuk juga dalam sholat kan gitu. Menghadap kiblat kemudian fakabir gitu kan. Apakah ditambah dengan nawa itu soma godin? Nah itu ya. Kadang dikhususkan gitu ya, setelah tarawih dibaca gitu ya gitu. Ya, ada gitu ya gitu. Bahkan diwajibkan gitu ya gitu. Padahal niat itu kan harus dijamaahkan atau fardu ain gitu ya. Nah diwajibkan saat itu juga gitu ya. Pilih poho rata. Dan niat mah
moal hilap gitu, gitu. Niat mah moal hilap katanya. Da ingat enjingna saum gitu. Kan da sok aya alasan pilih hilap ya gitu ya. Jadi kudu jamaahkeun tuh nya bareng-bareng gitu ya. Ngan kieu pertanyaanna kumaha nu teu salat tarawih gitu ya gitu. Nah. Terus oh ya teh niat dalam lisan teh ngabantos niat dalam hati gitunya gitu. Nah itu syubhat gitu, gitu. Padahal innallaha alimun bidatis sudur gitu ya. Allah Maha mengetahui niat kita. Dan kita kan sudah menekatkan niat kita gitu ya. Alimun bidatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada kita gitu ya gitu. Sudah tahu gitu ya. Gitu. Nah, dibeja-beja gitu ya. Atau kenapa harus dilafazkan gitu ya. Kan sudah tahu gitu ya. Kenapa harus dijaharkan gitu ya niat itu ya. Dan sebagainya. Jadi kan banyak ini syubhat-syubhat yang dilancarkan gitu ya. Gitu. Akhirnya aya nu ngimaman di dinya gitu ya. Da ku sabab jamaahna kudu maca niat, si imam dipaksakeun gitu nya. Da DKM-na bagaimana gitu ya gitu. Asalna aya uzur, damang gitu nya dan sebagainya gitu. Nah itu pemaksaan gitu ya. Pemaksaan sebenarnya. Padahal si imam teh tara anggo nama itu sama godin gitu. Nah, akhirnya daripada kedah mengucapkan nama itu sama godin, mending terjadi gitu ya. Mending terjadi imaman gitu ya. Ya pakai cara yang lain sebenarnya itu ya gitu. Kalau bisa ya kasih tahu, nasihati gitu ya gitu. Ya kalau tidak ya gini aja itu. Ya mudahnya nyewa gitu ya, nyewa apa? Nyewa Bilal taraweh gitulah. Kan menurut mereka taraweh itu harus ada Bilal gitu ya gitu. Jadi sewa gitulah gitu, kayak dibayar gitu. Gitu ya simpel nanya. Mung si Bilal taraweh ya honorna tergede gitu. Atau ngambil alal hungkul atunya peraku honorna gede gitu ya gitu. Gitu ya gitu. Jadi pakai cara lain lah gitu misalnya ya dijadikan imam gitu nya ku lembaga organisasi gitu nya. Ya di masjid nanti kedah nama itu sama godin gitu ya. Atau kedah jadi Bilal taraweh gitu si imam teh gitu nya. Da DKM-na terdamang ya nyewa Bilal gitulah gitu. Atau kan ada misalnya teman NU lah gitu ya gitu. Kan we gitu anjeun awe nu ngamilalan gitu nya gitu. Da kita mah tidak mengucapkan gitu lah nya gitu. Jangan berhenti gitu lah ya. Dakwahan gitu lah. Gitu. Bila perlu nasihati gitu ya. Gitu bahwa yang sunnahnya ini gitu ya, enggak ada salawat setiap selesai dua rakaat gitu ya gitu. Kemudian ya sebagainya lah dinasihati gitu dengan baik gitu ya gitu. Atau ya bilang aja bahwa saya tidak meyakini demikian gitu ya, tidak meyakini demikian dan saya tidak akan mengucapkan demikian ketika menjadi imam gitu. Ya soal jantanna jadi imam atau hante ya itu mah urusan anjeunna gitulah gitu. Ya tos we misalnya ustaz geus lah terjadi lah gitu. Ah gitu gitu. Ya sudah kalau memang ingin tetap dakwah datangkan Bilal taraweh dengan nyewa gitulah gitu atau teman lah gitu. Teman sok jadi Bilal taraweh di dia lah gitulah gitu.
atau misalnya chat lah gitu, nyewa Bilal taraweh, atau misalnya chat ke WA gitu, saya harus siap jadi Bilal taraweh gitu. Simple sebenarnya gitu. Kalau misalnya kan minta ke lembaga, saya harus siap Bilal taraweh gitu ya, si mamna enggak, saya terkedah jadi Bilal gitu ya gitu. Bilal aya nu misalnya tidak meyakini adanya Bilal taraweh gitu ya, termasuk kita gitu ya, tidak meyakini gitu sebenarnya itu tanda kutip gitu ya. Gitu kan, termasuk kita ya, tanda kutip nanya. Nah itu persoalannya gitu ya. Nah ini sebenarnya tugas kita tuh ya, untuk berdakwah pada mereka gitu ya, jangan pernah berhenti lah gitu kan, gitulah ya. Perlu wajadilhum billati hiya ahsan tuh ya gitu ya, diskusi dengan mereka dengan cara yang baik gitu ya gitu. Gitulah, saya nggak mau panjang lebar tentang Bilal taraweh ya, soalnya bukan pembahasannya ya. Pesan nih, kalau kameranya turun-turun lagi nih, menggerakin ya. Capek saya balik ya. Yang ketiga ya, yang tidak melakukan niat pada malam hari ketika melaksanakan saum wajib, maka saumnya tidak sah ya. Itu ya. Itu. Adapun kalau saum sunnah itu dibahas di hadis berikutnya nanti ya gitu. Jadi kalau misalnya ketiduran gitu ya, kaboboan gitu ya, pada saum Ramadan kan besoknya misalnya kaboboan gitu ya, hilaf sahur gitu ya, terniat gitu ya, tos we eta mah tetiasa gitu ya, tesah itu saum wajibna gitu ya gitu, harus ada niat ya gitu. Nah kalau saum sunnah yaitu niatnya pada paginya atau siangnya itu silakan saja gitu. Tapi kalau saum wajib tidak bisa gitu. Karena itu mesti dilakukan pada malam hari ya. Cukup mendapati niat pada sebagian malam, kata As-Sun'ani dalam 10 Salam dan Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minbatul Alam, sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa seandainya akhir malam itu masih bisa digunakan untuk berniat, asalkan sebelum fajar nih ya, atau subuh maksudnya. Adapun waktu malam itu maksudnya adalah dimulai dari waktu maghrib, jadi bisa itu ya, yang penting sebelum fajar gitu ya, sebelum subuh gitu, itu yang pentingnya ya gitu. Kalau sebagian mengatakan tetap harus malam itu ya gitu, tapi ya yang penting yang sebelum fajar itu sebenarnya kan gitu. Itu yang penting gitu ya. Dan niatnya kan sebelum amalan itu gitu ya, niat ya gitu. Kemudian sebagai tanda seseorang salah ya, sudah ya salah baca deh gitu. Sebagai tanda seseorang sudah dikatakan berniat ya, adalah ia bangun makan sahur ya. Nah kalau dia pasti sahur ya, dia sahur, nah berarti dia sudah berniat gitu. Karena sudah terbetik hatinya untuk saum ya. Karena kan sahur itu untuk apa? Agar kuat ya, agar kuat saumnya. Begitu pula jika seseorang sudah mempersiapkan makan sahur, meski akhirnya tidak membangun dimakan sahur misalnya. Misalnya dia sudah mempersiapkan makan sahur ya, tidak bangun sahur juga gitunya. Nah itu sudah niat juga gitu sudahnya itu. Maka itu sudah dikatakan niat pada malam harinya. Kemudian yang keempat, niat saum mesti dilakukan berulang ya.
pada setiap malamnya ya. Jadi tiasa sekali ke 30 dinten atau 29 dinten gitu nya. Sakalikeun gitu nya niatna gitu nya tidak bisa gitu nya. Berarti gitu nya keur salat 5 waktu di subuhna niatna teh keur subuh, keur duhur, asar, maghrib, isya sadayana gitu nya di gitu nya namanya teh digabung lah gitu nya. Tetiasa gitu nya gitu. Itu harus satu persatu ya gitu. Kenapa? Saum yang berdiri sendiri itu ya gitu. Demikian itu kata pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Dalil mereka itu adalah hadis yang dibawakan, yaitu hadis ini ya. Sehingga jika ada yang tidur setelah asar dan baru bangun setelah terbit fajar subuh keesokan harinya, maka saumnya tidak sah karena ia tidak niat dalam malam harinya gitu. Nah itu untuk penjelasan hadis pada sore ini ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa pakai akun Arisalah lagi ya. Sementara ya pakai akun Kang Lili ya mangga gitu ya tenanan gitu ya. Bias. Yang penting tetap ngaji gitu ya gitu. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau begitu kita tutup saja kajian kita pada sore ini. Kalau minkum, insyaallah di hari Selasa kita lanjut lagi pembahasan ya tentang hari kiamat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.